Hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2024. Itu artinya kita semua bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Berbicara tentang kemerdekaan, itu adalah nikmat yang asasi, nikmat yang sangat-sangat besar. Bagaimana tidak, coba bayangkan kalau kita sekarang berada di Palestina, negara yang dijajah. Mau sholat berjamaah tatkala di masjid ditembaki, ada di rumah, rumahnya dibom, tidak ada tempat yang aman. Bahkan di rumah sakit pun mereka dihujani bom, tidak bisa sekolah, tidak bisa beribadah. Bahkan yang punya uang pun tidak bisa menikmati uangnya. Yang ada setiap hari hanyalah tangisan. Tiap hari orang-orang tersayang satu persatu meninggal dunia karena menjadi korban peperangan. Maka tatkala kita berada di satu lingkungan yang aman, merdeka seperti yang kita rasakan, maka itu adalah nikmat yang luar biasa, bahkan nikmat yang utama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang pagi harinya aman di dalam lingkungannya, aman pada diri sendirinya, aman pada keluarganya, mu'afan fi jasadihi, kemudian sehat walafiat badannya, indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan pokok yang dimakan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka kalau orang itu mau mensyukurinya, maka seakan-akan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu dunia ini diberikan untuk satu orang yang bersyukur dari itu. Saking dari besarnya nikmat kemerdekaan, nikmat aman. Kalau kamu hidup di satu kampung, kemudian kampungnya gak aman, di situ banyak maling, banyak perampok, banyak orang jahat, dan kamu menjadi orang yang paling kaya di situ, bahagia kira-kira? Justru susah, karena rumah kamu atau kamu menjadi incaran para penjahat itu. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa ini yang ke-79. Mudah-mudahan dengan merdeka, bangsa Indonesia semakin maju, makmur, gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun walaupun wafur, amin, Allahumma amin. Bangsa Indonesia ini merdeka dengan mengusir penjajah. Tidak sama dengan negara-negara lain yang mereka merdeka karena diberikan hadiah dari penjajahnya. Tapi bangsa Indonesia adalah satu negeri di mana bangsa ini merdeka dengan tenaga dan kekuatan para pejuang untuk mengusir penjajah. Namun demikian, tenaga dan daya upaya mengusir penjajah itu tidak akan bisa berhasil tanpa rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara akal, hitam di atas putih, bangsa Indonesia ini tidak mungkin merdeka. Wong dijajah 350 tahun, tidak boleh pintar karena nggak boleh sekolah. Sementara yang menjajah nggak punya senjata apa-apa, maka mereka berperang hanya berbekal senjata seadanya. Apa itu? Bambu dipotong-potong, runcing, namanya bambu runcing.
Kalau ada dua kampung bertempur, satu kampung dia pakai senjata canggih, pakai roket, pakai bom, pakai pesawat, pakai pistol senapan. Kampung yang satunya pakai bambu runcing. Kalau terjadi pertempuran, siapa yang menang? Mustahil ya, bambu runcing itu menang. Ya, mustahil. Tapi tidak ada mustahil kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan di samping karena perjuangan, tapi lebih besar itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diakui oleh para pendiri bangsa. Sehingga tatkala membuat undang-undang dasar di dalam mukadimah membuka preambul itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Di situ dibuka dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini artinya leluhur kita para pejuang betul-betul sadar bahwa kemerdekaan bukan hanya sekedar perjuangan, bukan hanya sekedar satu usaha daya upaya dari para pahlawan, tapi ini semua adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya tatkala kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka kita harus kembali kepada Sang Pencipta yang memberikan kemerdekaan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kemerdekaan, maka di dalam surat Al-Hajj ayat 41 Allah memberikan kemerdekaan, kemenangan itu untuk orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu konteksnya para sahabat dan Nabi, yaitu bisa berebut kembali ke Mekah. Kalau konteks kita, ya kemerdekaan adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa mereka itu yang telah diberikan rahmat dan nikmat kemerdekaan oleh Allah dengan diberikan pertolongan? Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang in makkannahum tatkala makannya, mereka makan, diberikan makan fil ardi, di muka bumi. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan binasrihim ala aduwwihim, dengan memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengusir musuh-musuh mereka atau para penjajah. Maka yang dilakukan untuk mensyukuri apa itu? Yang pertama adalah aqamus shalah. Maka mereka mendirikan sholat. Dan ini rupanya yang disadari oleh Bung Karno. Bung Karno pada waktu 1945 pada bulan Agustus H-1 tanggal 16, bukan tanggal 17 itu diculik. Sehingga viral ada anak kecil kalau lagu 17 Agustus itu diganti 16 Agustus kami pagi. Besoknya hari kemerdekaan kita. Ada apa dengan 16? Bung Karno saat itu dipaksa, saat itu hari Kamis, dipaksa untuk segera membacakan teks proklamasi. Tapi begitu dipaksa-paksa, Bung Karno berkata, enggak, pokoknya besok. Kenapa harus besok? Maka Bung Karno mengatakan dia, karena besok itu tanggal 17. Ya memang kenapa tanggal 17? Kata Bung Karno, ya tanggal 17 itu Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam melakukan sembahyang atau sholat pada semalam jumlahnya 17 orang. Maka 17 Agustus itu mengingatkan pada 17 orang. Maka jangan sampai berbicara atau karena dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan justru melupakan 17 orang. Karena jam 7 pagi, jam 6 pagi sudah di lapangan. Jam 10 masih di jalan. Jam 12 masih di jalan. Buya ya, jam 3. Sholat dulu
mendekati kemerdekaan bangsa Indonesia, biasanya diadakan lomba-lomba balap karung, panjat pinang. Padahal panjat pinang itu katanya tidak boleh, lomba yang tidak boleh, karena mestinya yang dipinang dulu baru dipanjat. Panjat pinang. Maka jangan sampai lomba-lomba itu kemudian melalaikan tujuan sholat. Maka ada lomba yang semestinya tidak dilupakan, yaitu lomba sholat 17 sholat. Bukan cepet-cepetan, tapi lomba campur-campuran dan istiqomah. Maka yang pertama adalah pendidikan sholat. Kemudian di dalam Al-Quran tadi surat Al-Kahf 41, aqam sholat wa atau zakat. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Tatkala setiap orang Islam di antara sekian banyak rakyat Indonesia yang berkewajiban melakukan zakat, mereka menunaikan zakat, maka dengan sendirinya bangsa ini akan sejahtera. Zakat bukan hanya zakat Islam di bulan Ramadan, tapi zakat ada zakat mal. Setiap orang yang punya usaha, maka dia harus memberikan kesejahteraan bagi para fakir miskin di sekelilingnya. Maka sholat dan zakat ini merupakan satu ibadah yang ini diperlukan satu paket, seperti sandal, beli satu dapat dua, karena ayatnya mesti gandeng. Tapi musola waktu gandeng, yang mana kata Nabi karena ini satu paket, maka tidak akan diterima ibadah seseorang melakukan salah satu dengan meninggalkannya lainnya, sebagaimana sandal tidak akan bisa dijual satu sisi kalau sisi yang lainnya hilang. Orang yang sholat tapi melalaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah secara fikih tapi tidak diterima. Yang zakat saja tapi tidak sholat, zakat tidak diterima. Itu satu paket. Maka aqam sholat wa atau mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian yang terpenting lagi wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang sekarang hidupnya nafsi-nafsi. Mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada tetangga yang berbuat kesalahan, mereka ajukan kepada ibu. Tidak, itu bukan urusannya dia sendiri. Yang penting aku sholat sudah. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita sebagai orang Islam harus menegur amar ma'ruf nahi munkar, harus mengingatkan. Tidak boleh memaksa, tapi minimal kita mengingatkan, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam satu hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul qa'im 'ala hududillah wal waqif fiha." Perumpamaan antara orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar dengan orang yang tidak mau, seperti dua kelompok orang yang naik kapal laut, dan kapal laut ini terdiri dari dua susun, ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, karena ada dua kelompok. Yang di atas, ada yang di bawah. Singkat cerita, perahu ini kemudian berlayar di tengah laut. Orang yang ada di atas, kalau butuh air mudah, karena air terlihat, ambil air. Tapi orang-orang yang ada di bawah, kalau mereka mau ambil air, mereka kesulitan, harus melewati atas. Nah, satu ketika orang-orang yang di bawah butuh air, mau ambil air, yang di orang-orang yang di bawah melangkah jalan. Kita sudah sepakat yang di atas, yang di bawah. Kita tidak boleh ganggu yang di atas. Daerah kita di bawah. Saya butuh air di bawah. Ya sudah, jangan yang ke atas, kita di bawah. Letaknya di bawah. Jadi lubangin saja. Akhirnya mulailah orang yang di bawah itu berubah dengan palu. Orang yang di atas bergerak
dilukai. Nah kalau yang di atas itu kemudian ajukan malah itu kan urusannya apa? Kita di atas, kita tak boleh mencampuri urusan yang di bawah. Dibiarkan, artinya dibolong, akhirnya air masuk ke dalam apa? Kerang. Kira-kira yang kerang di bawah saja semuanya. Tapi tak kalah yang di atas mau amar ma'ruf nahi munkar, dia turun ke bawah meskipun itu bukan wilayahnya. Kata kamu bolong nanti celaka. Akhirnya nggak jadi dibolong. Kalau selamat siapa yang selamat? Di bawah apa yang di atas? Semuanya selamat. Maka seperti itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar untuk mengisi kemerdekaan ini. Sama dengan ceritanya orang dulu ya, punya cerita. Ada seorang petani di siang hari dia istirahat, istrinya datang ke sawah membawa nasi sama kopi yang panas. Dia seduh kopinya di gelas, kemudian mau minum kopi, ternyata dia kesakitan di punggungnya. Diperiksa, ternyata ada semut yang menggigit. Diambil semut itu, kemudian saking dari maraknya petani, akhirnya semut itu dimutilasi, dipotong-potong kakinya, saking dari maraknya. Kemudian dicari mana lubangnya, ternyata tidak jauh ada lubangnya. Maka kopi yang panas tadi tidak ada diminum, kopi yang panas tadi justru disiramkan ke lubangnya. Pada semut tadi lagi pacaran di dalamnya, langsung kena air panas, mati semua. Pertanyaan, kenapa semut yang ada di lubang yang nggak ikut-ikut nyopot dipun juga sama dia? Kenapa? Apa salahnya mereka? Salahnya karena mereka tidak mau mengingatkan semut yang nyopot. Seandainya mengingatkan jangan nyopot lagi itu, waktu temperamen, gampang marah, ya. Kalau kamu nyopot, kamu pasti dimutilasi, bahkan kami karena imbas, kami tidak jadi nyopot, kan aman. Dan karena tidak memilih, tidak melarang, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya kena hutan. Ya. Maka sama dengan di satu kampung, ada orang berzina dibiarin, ada orang minum keras dibiarin, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang melarang. Seandainya Allah murka, Allah turunkan azab ke kampung itu, kemudian terjadi banjir. Kira-kira yang kebanjiran itu rumahnya yang masih atau semuanya? Semuanya. Maka itulah pentingnya kita amal. Sama dengan di pesantren di pondok. Jadi kalau ada teman yang kami maka berikan mereka nasihat itu kewajiban kamu amal ma'ruf. Dan kalau ada temannya maka kamu amal ma'ruf juga. Diniati aku belajar berdakwah, aku belajar mengajak orang menjadi baik, aku belajar amal ma'ruf juga. Kalau di pondok pesantren kamu tidak berani amal ma'ruf juga kepada teman kamu yang mau ambil selain perlu, maka bagaimana kamu kalau di kampung pulang ke rumah mau amal ma'ruf dan berani amal ma'ruf juga karena yang boleh jadi levelnya ada di atas kamu. Maka diniati dan dibiasakan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar tidak harus mereka ikut kita. Yang penting kita sudah mengingatkan, kita menasihati, kita mendoakan mereka. Adapun hasilnya maka itu terserah dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh kami akan membuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Maka seandainya bangsa Indonesia mensyukuri dengan benar nikmat kemerdekaan, maka bangsa ini akan dapat berkah dan akan dapat jaya menjadi satu negeri yang tidak bisa yaitu Baldatun Thayyibatun Walaupun. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan kita semuanya semakin bertakwa kepada Allah dan Allah memberikan keberkahan dari langit maupun bumi, dan kita semua menjadi orang-orang yang diri
diridhoi oleh Allah Subhanahu